Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Islam dengan NIM 082011333303. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan sedikit memprogram apa yang disebut dengan dari tugas UAS Pemodelan Fisika 2023 dengan apa yang disebut dengan three body problem. Oke, sebelum kita mengarah ke programmingnya, kita akan membahas sedikit tentang apa itu three, three body problem atau permasalahan tiga benda. Jadi di dalam sebuah mekanika klasika, eh, ketika dua benda three body problem ini sering digambarkan pada benda langit seperti planet-planet dan bintang. Seperti kalau kita di alam tanah kalau di alam kita adalah kita sebut dengan tata surya kita. Bayangkan saja ketika sebuah sistem bumi dan bulan yang saling bergerak satu sama lain. Nah, namun dalam mekanika klasik, ketika pergerakan tiga benda itu telah dihitung, maka akan terjadi kekaosan atau kekacauan. Sehingga dalam konteks ini, eh, hal tersebut sulit untuk dianalisis secara matematis. Lalu, pada masalah ini dijelaskan oleh Sir Isaac Newton yang masalahnya semakin rumit pergerakan satu benda dapat mempengaruhi dua gerakan benda lainnya. Sehingga untuk menentukan persamaan matematika yang menggambarkan pergerakan tiga benda tersebut secara analitis seringkali tidak bisa ditemukan. Oke, di sini saya akan membuat program dari ini, Octave. Di sini saya akan menggunakan Octave sebagai program saya. Oke, mohon maaf, kita ulang dari awal. Oke, kita mulai dari membersihkan layar dan ini, data, dengan clear all dan clear CLC. Lalu selanjutnya, untuk pertama kita akan menjelaskan, menjabarkan tentang ketiga benda tersebut. Sebut saja kita memiliki tiga benda, maka tiga benda tersebut haruslah memiliki massa. Anggap saja, sebentar, anggap saja mendeskripsikan benda. Kita mulai dari massa dari benda pertama, kita gambarkan sebagai M1. Oke, lalu M2 sama, kita gunakan 2 saja ya, agar lebih mudah. M3. Oke, jadi kita mendeskripsikan massanya terlebih dahulu, lalu kita definisikan posisi dan kecepatan awal dari ketiga benda tersebut. Oke, kita jelaskan X1 sama dengan 0 pada posisi awal 0, X2 pada posisi awal 0 juga. Oh, mohon maaf, kita buat satu saja. Lalu X3, posisi awal benda ketiga berada di koordinat 2. Oke, gini. Lalu kita jelaskan kecepatannya. Kecepatan awal dari semuanya kita buat 0 saja, biar mudah. 0, V2,
sama dengan 0, V3 sama dengan 0. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, setelah mendefinisikan ini, kita definisikan waktu. Kita menginisiasi waktu, kita sebentar, inisialisasi waktu. Kita jelaskan T sama dengan 0 dan dt, mohon maaf, sebentar. Dan dt sama dengan 0,101. Oke, selanjutnya kita akan melakukan looping untuk menghitung pergerakan ketiga benda. Kita gunakan, sebentar, kita akan saya beri perintah note dulu, looping untuk menghitung pergerakan benda. Oke, di sini kita gunakan while ketika T itu kurang dari 10, itu adalah 10 itu adalah batas waktu dari simulasi. Kita hitung F benda 1 dan gaya terhadap benda 1 dan benda 2 sama dengan dikalikan G dikalikan M1 dikalikan M2 dibagi X2 min X1 kuadrat. Oke, juga sama untuk benda 1, 2, 3. Untuk ini masa benda kedua dan masa benda ketiga, lalu X3, X2. Oke. Lalu menghitung percepatan benda. Menghitung percepatan benda, kita gunakan A1 untuk menghitung percepatan benda pertama, itu F12 dibagikan dengan M1. Begitu juga A2. A2 itu dengan cara F12 dikurangi F23 lalu dibagi dengan M2. A3 kita definisikan sebagai minus dari F23 dibagi dengan M3. Oke. Setelah kita dapat percepatannya, kita dapat mengupdate, mengetahui
kecepatan kecepatan benda di waktu tertentu. Caranya adalah dengan cara menghitungnya adalah dengan cara V1. Ini ke, kecepatan dari benda pertama adalah V1 awal ditambah dengan A1 dikalikan dt dikali dt. Oke. Lalu untuk benda kedua juga sama. Lalu untuk benda kedua itu V2 sama seperti ini caranya. Kita gunakan copy paste saja agar lebih cepat. Namun dengan mengganti sama dengan V1 dan V2. Ini V3 dan ini A3. Oke. Lalu kita akan mengupdate sebentar. Menghitung gaya. Menghitung percepatan. Ini mengupdate kecepatan benda. Lalu kita akan mengupdate posisi benda. Oke. Dengan cara X1 itu posisi benda pertama itu sama dengan posisi benda pertama pada awal ditambahkan dengan V1 lalu dikalikan dt. Oke. Hal yang sama juga berulang untuk X2 dan X3, namun dengan mengganti sesuai dengan ininya. Oke. Lalu kita perlu mengupdate waktunya. Mengupdate waktu. Oke. Mengupdate waktu dapat kita temukan dengan cara T sama dengan waktu sekarang itu sama dengan waktu sebelumnya ditambah dengan interval waktu. Oke. Lalu kita akan menampilkan posisi benda. Menampilkan posisi benda. Oke. Untuk menampilkannya, kita gunakan perintah display. Kita kurung terlebih dahulu. Dengan T sama dengan dari num str T. Ya. Selanjutnya adalah nilai dari X1 sama dengan num to string nilai dari X1 lalu
yang sama juga. Ini tinggal diganti X2. Sama juga, namun diganti X3. Oke. Coba kita run. Terus. Yes. Mohon maaf. Oke. Kita run. Syntax error. Sepertinya ada yang salah. Kesalahan pada 40. Oke. Oh, mohon maaf. Nilai G belum di ini. Kita akan mendefinisikan nilai G. Nilai G adalah konstanta gravitasi. Jadi kita buat saja nilainya 6,67. Oke. Kita coba terlebih dahulu. Oh, mohon maaf. Oke. Kita coba lihat. Sepertinya ada yang salah. 62 STR. Oke. Sebelumnya mohon maaf. Oke. Sepertinya ada yang salah. Kita belum menginisialisasi posisi. Oke. Kita tuliskan saja posisi 1 sama dengan X1. Hal yang sama untuk X2 dan X3. Ya, mungkin hasilnya seperti ini. Pergerakan ketiga benda ketika garis lurus, jadi digambarkan seperti ini. Pada iterasi waktu
0 hingga 500 detik. Baik, itu saja dari saya.